Bab 95. Setelah menangis sebentar, Isabel akhirnya menstabilkan emosinya. Berbicara kata-kata ini, lalu merasa jauh lebih baik di hatinya. Raisa menarik Isabel dan berkata, "Pergi, jangan berdiri di sini. Ayo pergi dan istirahat di depan." Isabel mengangguk dan kemudian pergi. Saat itu, suara Jennifer terdengar dari belakang. "Isabel, tunggu aku." Tubuh Isabel tiba-tiba membeku. Raisa menatap Jennifer dengan rasa ingin tahu. Raisa melihat ke atas dan ke bawah pada Jennifer. Jennifer juga melihat ke arah Raisa. Mata kedua wanita itu bertatapan, dan percikan api meledak menjadi kilatan. Jennifer langsung memperkirakan efektivitas tempur Raisa. Dia bukan lawan. Siapa wanita ini? Namun, Jennifer tidak punya waktu untuk mengelola Raisa dan berkata langsung kepada Isabel, "Isabel, kita bicara yuk." Isabel menunduk. "Apalagi yang harus dibicarakan?" "Isabel, aku meminta maaf atas kejadian tadi. Aku hanya tidak bisa menahannya. Kamu juga tahu betapa aku mencintainya sebelum menikahi Ravindra." Jennifer berkata dengan keras kepala, "Isabel, ayo kita bicara. Aku mohon." Isabel tetap tidak bergerak. "Isabel, hanya selama 1 bulan. Tidak bisakah kau bicara denganku?" Jennifer tiba-tiba mulai emosional. "Isabel, kamu yang paling tahu aku. Aku tidak punya arti lain. Aku hanya ingin membicara denganmu. Kamu masih memiliki umur yang panjang. Apa yang kamu takutkan?" Raisa mendengus dingin. "Isabel, aku bantu kamu untuk istirahat." Jennifer mengulurkan tangan dan meraih lengan Isabel. "Isabel, ikuti aku." Raisa segera menatap Jennifer dengan mata yang buruk. Isabel menghela nafas dan berkata, "Oke, mari kita lanjutkan dan bicara. Lihat, apalagi yang bisa dia katakan." Pandangan kemenangan Jennifer melirik Raisa. Dia menarik Isabel dan berbalik. Menemukan tempat tanpa orang, Jennifer tiba-tiba berlutut ke Isabel. "Kamu? Apa yang kamu coba lakukan?" Isabel panik, dan segera naluriah menjangkau mau menarik Jennifer. "Isabel." Jennifer meneteskan 2 air mata. "Aku tahu aku mengatakan ini terlalu banyak. Tapi Isabel, aku benar-benar tidak punya banyak waktu.
Aku hanya tidak ingin membuatku menyesal sebelum aku mati. Orang yang paling dicintai adalah Ravindra. Ngomong-ngomong, aku yang akan mati. Bisakah kamu mengembalikan Ravindra untuk sementara waktu? Hanya butuh 1 bulan. Aku hanya menempatinya selama 1 bulan. Wajah Isabel memucat lagi. Apa yang dia katakan? Ravindra adalah seorang manusia, bukan benda. Bagaimana kamu bisa memberikannya begitu saja? Dia tidak pernah menjadi milik dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memberikan kepadanya? Isabel, aku hanya ingin menggunakan bulan ini dengan Ravindra untuk mengingat masa lalu kita. Aku bersumpah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jennifer memohon pada Isabel dan berkata, "Kamu dengan Ravindra hanya kawin kontrak, dan kamu tidak punya perasaan. Tidakkah kamu mengatakannya sendiri? Kamu akan pergi setelah melahirkan, karena kamu harus pergi cepat atau lambat. Kamu akan memberikannya kepadaku. Aku tidak bisa hidup tanpa Ravindra. Ini adalah keinginan terakhirku sebelum mati." Isabel, kamu lihatlah perasaan kami selama bertahun-tahun. Berikanlah kepadaku. Isabel hanya merasa dingin untuk sementara waktu. Jennifer berkata lagi, "Kamu baru saja melihatnya, dan Ravindra sama sekali tidak menyerah padaku. Dia hanya memperlakukanmu dan wajahnya dengan gembira untuk anak yang ada di perutmu, dan sebagai seorang suami." Isabel, dia awalnya adalah pacarku. Kamu yang ikut campur di antara kita, terlepas dari perasaan kita. Isabel, aku mohon, tolong, berikanlah kepadaku. Aku dan Ravindra saling jatuh cinta. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku tidak serakah. Aku hanya ingin memilikinya selama sebulan. Dia akan tetap menjadi suamimu ketika aku mati. Raut wajah Isabel menjadi suram. Jennifer benar. Jennifer memang pacar Ravindra sebelum dia tidur dengannya. Sebelum itu, keempatnya memiliki lintasan dan takdir mereka sendiri. Hanya kecelakaan yang menyebabkan situasi seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa Ravindra tidak menyukai dirinya sendiri. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu pada dirinya sendiri? Dia mengurus keluarga untuk dirinya sendiri. Mungkin hanya tidak ingin mengalihkan perhatiannya ketika dia hamil. Jadi, dia melakukan semuanya untuk dirinya sendiri. Lagi pula, apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri? Bukankah untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anaknya? Apa perbedaan dan makna pria yang tidak mencintai dirinya atau mencintainya? Memang tidak cinta. Kenapa tidak membiarkannya pergi? Jennifer melihat ekspresi Isabel longgar. Segera memegang paha Isabel dan berkata, "Isabel, aku tahu kamu yang paling menyayangiku.
Ini adalah apa yang aku miliki hanya bulan terakhir dalam hidupku. Ini alasanku ingin menemuimu sendiri. Isabel, kamu tidak bisa meninggalkan aku sendiri. Kamu tidak bisa menyerah padaku. Selama aku membiarkan Ravindra pergi bersamaku untuk bulan ini, kita masih akan menjadi saudara terbaik. Mendengarkan kata-kata Jennifer yang dengan penuh emosi, Isabel melambaikan tangannya dengan lelah dan berkata, "Terserahmu. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Selain itu, meskipun Ravindra adalah suami sahku, dia adalah seorang pria, bukan barang. Aku tidak berhak jika dia memiliki kasih sayang kepadamu. Lakukan apapun yang kamu inginkan." Jennifer sangat senang mendengar Isabel mengatakan ini. Dia tahu bahwa Isabel masih gampang dibohongi seperti biasanya. Tapi Jennifer tidak akan membiarkan Isabel begitu mudah. Dia meraih Isabel yang ingin pergi. "Isabel, kamu juga tahu Ravindra marah denganku sekarang. Isabel, dapatkah kamu membantuku?" "Membantumu? Bagaimana cara membantumu?" Isabel tidak bisa menahan untuk bertanya. "Kamu memberi kami kesempatan untuk bertemu. Ini keberuntunganku untuk bertemu Ravindra di kolam renang kali ini. Dan kamu juga tahu bahwa Ravindra selalu dikelilingi oleh pengawal dan asisten. Tidak mungkin bagi orang luar untuk mendekatinya. Jadi Isabel, maukah kamu membantu kami?" "Isabel, ini terakhir kalinya aku memohon padamu. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi." Jennifer bersumpah dan berjanji. Bagaimanapun, setelah dia menggoda Ravindra akan menceraikan Isabel. Dia benar-benar tidak akan mengganggunya lagi. Bahkan, anak Isabel nantinya tidak akan merepotkan Isabel lagi. Isabel menatap Jennifer dengan luar biasa, membiarkan suaminya pergi, tetapi juga membuka jalan bagi mereka untuk berkencan. Mengapa merasa kehilangan begitu banyak? Melihat bahwa Isabel masih ragu-ragu, Jennifer buru-buru berbicara. "Baru saja Ravindra berkata kepadaku, jika bukan karena perasaan cemburu padamu, dia benar-benar ingin berbicara denganku terakhir kali." Jantung Isabel bergumam. Di lubuk hatinya, semua hal baik tentang Ravindra pada saat ini berakhir dengan seketika. "Oke, aku akan membantumu." Isabel menutup matanya dengan lembut dan berkata, "Aku tidak akan kembali ke kamar untuk beristirahat malam ini. Aku akan pergi ke Raisa di distrik kedua. Dan kamarku dengan Ravindra. Kamu pasti sudah tahu di mana itu. Ini kartu kamarnya."
Jennifer menggunakan kartu kamar untuk masuk ke kamar Ravindra. Sekarang, dia juga menggunakan kartu kamar untuk mengembalikan Jennifer ke Ravindra. Kami berdua selesai. Jennifer tidak berharap Isabel begitu kuat. Dia benar-benar memberinya kartu kamar. Jennifer tiba-tiba melepaskan paha Isabel, berdiri dan dengan gembira pergi. Raisa melihat Jennifer pergi dengan gembira. Jadi dia datang. Begitu dia memasuki pintu, wajah Isabel sangat gelap. Isabel menatap Raisa. Jennifer dan Ravindra awalnya adalah sepasang kekasih. Tapi malam itu, aku mengambil kartu kamar yang diberikan oleh Jennifer. Dan dia memberikannya kepada Ravindra sebagai hadiah. Tanpa diduga aku hamil. Dan keluarga kita Dara harus menikahkan aku dengannya, sehingga anak itu dapat dilahirkan dengan lancar. Sekarang, Jennifer memberitahuku bahwa Ravindra mengatakan kepadanya barusan bahwa dia tidak pernah melupakan Jennifer. Jadi, dengan kepintaran Raisa, dia sudah menebak dari kata-kata ini. Jadi, kali ini aku memberi Jennifer kartu kamar dan mengirimnya ke tempat tidur suamiku. Isabel berkata di sini dan tersenyum sedih. Tidak ada yang salah, bukan? Itu dimaksudkan untuk menjadi milik kalian semua. Tapi Raisa, mengapa hatiku sangat tidak nyaman? Aku sama sekali tidak mencintai Ravindra. Sebelum aku menikah dengannya, aku dulu punya pacar. Meskipun dia meninggalkannya demi uang, ini aku. Tapi aku juga tidak boleh punya perasaan kepada Ravindra. Raisa tiba-tiba tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya menatap Isabel dengan lembut dan berkata, "Dasar bodoh. Jika ini selesai malam ini, Raisa, aku mungkin tidur denganmu," kata Isabel dengan suara rendah. "Aku tidak ingin melihat mereka." "Oke," Raisa berkata. "Apakah kita berdua bersimpati pada orang sakit? Ketika aku memburuk, kamulah yang membantuku. Sekarang ini, waktu terbaikmu. Tentu saja, aku tidak perlu melihat ke belakang." Isabel tersenyum pucat. "Terima kasih." Pada saat ini, Vincent yang menguping di luar pintu menekankan matanya. Dan dia sudah punya rencana di hatinya. Terlepas dari apakah dia ada hubungannya dengan Sacha, dia tidak akan menyerah. Bila perlu, dia akan mengambil Isabel dari Ravindra dan meninggalkan keluarga kita Dara. Meskipun keluarga kita Dara dianggap sangat kuat di luar negeri, tapi bodo amat. Keluargamu dan keluarga kita Dara saling berhadapan.
tidak ada yang tahu siapa yang telah mati. Di malam hari, di atas pesta rumah biasa, Isabel terlambat. Ada pandangan tidak sabar di mata Ravindra. Setelah menunggu Ravindra mengajukan pertanyaan, Isabel berkata pada dirinya sendiri, "Maaf, aku terlambat. Aku hanya merasa sedikit tidak sehat. Jadi aku beristirahat di kamar." Ravindra mendengarkan ketidaknyamanan Isabel dan dengan cepat jatuh pada tubuh Isabel. Dia ingin bertanya apa yang terjadi pada Isabel, tetapi dia merasa agak malu. Lagi pula, ketika mereka berada di perusahaan kemarin, keduanya masih berdebat